2007. Bunyinya Pak, hafal? Tentang undang-undang itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 itu tentang pengelolaan wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil. Nah, Pulau Bangka ini termasuk kecil. Karena area Pulau Bangka, keseluruhan Pulau Bangka luasnya 3.319 hektar. Sedangkan yang harus dikelola adalah dari 5.000 ke atas. Iya. Nah, itu. Tapi Pak, ini kan hanya eksplorasi Pak. Ya, kalau eksplorasi karena untuk penelitian ilmiah, ya sah-sah saja. Tapi kalau untuk ditambang, maaf saja. Saya tidak memberikan. Kenapa Bapak dan warga di sini sangat menolak Pak? Kan ini bagus untuk lahan pekerjaan dan tidak ada pengerusakan atau penghancuran di sini. Begini Pak, kalau menurut saya, bahwa memang tidak bisa karena apa sebab rencana dari perusahaan di 3 tahun pertama dia akan mengeruk perut Pulau Bangka ini sebanyak 40,2 kiloton per 3 tahun. Nah, kalau umpamanya perusahaan ini diberikan izin eksplorasi ini, langsung eksplorasi katakan begitu, di dalam jangka waktu 25 tahun katakan begitu, maka 8 kali 40,2 kiloton itu berarti ini Pulau Bangka sudah hilang. Sedangkan luasnya tadi ya saya sudah katakan bahwa 3.319. Berarti tidak ada sisa pulau ini. Nah, makanya kami mengatasnamakan masyarakat Pulau Bangka. Kami menolak. Walaupun apapun yang terjadi. Karena kalau berbicara tambang di dunia ini tidak akan ada dampak yang baik. Lebih dampak perusakan. Bukan kami tunjang bahwa itu pariwisata bisa. Memang itu adalah komitmen Gubernur Sulawesi Utara. Iya. Itu. Sehingga ada Sail, Bunaken, dan lain sebagainya sebelumnya itu. Bahwa Pulau Bangka ini belum juga termasuk di tata ruang wilayah RT RW. Tidak termasuk bahwa wilayah Pulau Bangka itu sebagai wilayah tambang. Tidak termasuk. Dan berikut yang perlu saya juga sampaikan, hal-hal yang menyangkut keberadaan masyarakat Pulau Bangka ini, jelasnya yang bisa dilaksanakan sini hanya melestarikan pulau ini. Termasuk, ya katakan kita boleh terima saja pariwisata. Karena dia penunjang Pulau Bunaken, penyangga Pulau Bunaken dalam pariwisata yang ada di Sulawesi Utara. Makanya buat kami tetap menolak. Pak, sepengetahuan Bapak, di situ mereka hanya mencari target pasir besi atau biji besi saja, kan nggak ada material lain yang... Itu yang menjadi satu tanda tanya bagi kami. Di izin Bupati, permohonan daripada MMP ini, PT Mikrometal Perdana ini, biji besi. Iya. Tapi kenyataannya di lapangan, bukan itu yang terkandung di... Oh, bukan itu saja, Pak? Bukan itu. Ada apa-apa lagi? Ya, termasuk emas putih dan emas kuning. Dan lain-lain juga ada mineral. Karena di sini pada tahun 2004 pernah batu aja dibawa ke Jakarta. Ke laboratorium Aneka kalau tidak salah kita dengar begitu, bahwa di sini ada 5 kandungan mineral yang ada di sini selain biji besi. Nah, biji besi ini menurut orang yang tahu tambang, tidak ada yang ada di atas gunung. Ketinggian daripada Pulau Bangka ini ya kurang lebih 300-an ketinggian gunung. Dari permukaan laut? Dari permukaan laut. Itu ketinggian. Ya katakan minimal 400.
minimal 400. Nah, kalau dikerut dalam jangka waktu 25 tahun, 8 kali 40,2 kiloton itu, jadi apa ini Pulau Bangka? Tenggelam. Pasti hilang. Jadi Pak, menurut informasi dari pihak PT MMP, khususnya Pak Andi Wijaya beberapa waktu lalu kepada saya, kata dia sudah 95% warga mendukung kinerja daripada PT MMP. Apakah Bapak membenarkan itu, Pak? Jelasnya saya menolak. Karena apa, Pak? Karena jelasnya di sini pembohongan yang dikatakan oleh perusahaan. Pembohongan publik. Iya. Tapi ya kalau menurut saya untuk pengecekan langsung oleh para yang berwenang silakan turun. Bahwa di sini jelasnya saya boleh katakan sekarang sudah 80% menolak tambang tanpa syarat. Apapun harganya, tidak berdasarkan itu lagi. Jadi Pak, himbauan secara damai kepada pemerintah, mengingat pemerintah adalah pilihan dari warga masyarakat di sini, untuk demi kebaikan pemerintah dan PT MMP, apa Bapak amanatkan ke mereka, Pak? Ke pemerintah. Pemerintah dan MMP. Jadi menurut saya untuk pemerintah. Khusus Kabupaten Minot, ya? Khusus Kabupaten Minahasa Utara. Iya. Untuk damainya masyarakat di sini. Dan damainya dengan perusahaan yang ada. Iya. Segera cabut dari Pulau Bangka. Karena warga memang tetap... Karena warga tetap menolak. Apapun terjadi. Jangan menjadi seperti di NTB. Maksudnya Pak, bagaimana itu NTB, Pak? Jelasnya di sana kan termasuk ada tambang. Dan itu kekerasan daripada masyarakat menolak itu mereka bakar apa adanya di sana. Jadi saya minta jangan seperti itu. Jangan jadi Bima Jilid 2. Terjadi di Sulawesi Utara, khususnya di Pulau Bangka, Kabupaten Minahasa Utara. Oke, Pak. Ada tambahan lagi? Saya akan tambah sedikit bahwa pada tanggal 3 Agustus 2012, kapal muat bor sandar di pantai Kahuku. Dijaga oleh masyarakat Kahuku, jadi tidak bisa sandar. Berikut tanggal 14 Agustus 2012, sebagian masyarakat Kahuku ke kantor Bupati Minahasa Utara dipandu oleh Camat Likupan Timur dan beberapa teman-teman penolak tambang. Menurut Bupati, bahwa ia tidak perintahkan PT MMP untuk bawa bor ke Pulau Bangka Kahuku. Bupati usulkan pada masyarakat buat satu tim. Tim apa ini? Menurut saya ya saya biarkan dulu. Iya. Tetapi pada tanggal 17 Agustus 2012, kapal muat bor sandar di pantai Kahuku jam 5 pagi subuh. Bor dimuat oleh KRI nomor lambung 584 bernama Nusa Utara. Warna apa, Pak, tuh kapal? Kapal itu ya warna angkatan laut abu-abu. Aduh, iya gitu. Tapi nggak ada senjata di ujung kapal. Ya kurang tahu. Saya tidak tahu ada senjata. Kalau menurut saya, kalau berbicara KRI itu mesti ada perlengkapan senjata. Tapi dia hanya mengawal alat-alat, nggak muat di situ tuh alat-alat tuh. Alat-alat dimuat di atas kapal. Di kapal perang itu? Di kapal perang itu. Jadi Bapak mempertanyakan fungsi dari kapal perang? Ya, kalau sekarang kita mau tanya kepada TNI. Fungsi kapal perangnya, apakah dia memuat peralatan daripada perusahaan, apalagi Cina ini, atau mengawal rakyat dan keamanan negara Republik Indonesia ini. Berikut juga saya mau tambahkan bahwa tanggal 18 2012, Camat Likupan Timur membentuk tim anehnya. Tujuan tim dibentuk tidak jelas untuk apa. Keterangan Bupati Minut melalui media Posko tanggal 11 Agustus 2012 bahwa ia sudah berikan izin pada PT EMP untuk menurunkan alat pengeboran di Pulau Bangka Kahuku. Sedangkan pada tanggal 14 Agustus 2012, Bupati Minut menjelaskan pada masyarakat Kahuku yang tatap muka dengan Bupati, ia jelaskan bahwa ia tidak perintahkan bor itu diturunkan di Pulau Bangka Kahuku. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati kepada masyarakat Kahuku bertentangan dengan apa yang terjadi di lapangan. Terbukti pada tanggal 17 Agustus 2012, bor datang di Kahuku.
dan dikawal oleh Satuan Polsek Likupang dipimpin oleh Kapolseknya sendiri. Tanggal berapa itu? Tanggal 17. Keterangan tanggal 3 ya pertemuan masyarakat Kaukur dengan PTMP difasilitasi oleh Camat Likupang Timur. Pembicaraan sangat alot dan berkesimpulan saya. Nama saya W. Hadinau. Harus ganti rugi kepada perusahaan senilai 1,8 miliar rupiah kalau bor itu tidak bisa turun di kau. Dan saya katakan saya siap. Saya siap untuk mengganti rugi. Saya siap. Asal benar-benar memang kerugian itu memang saya yang buat. Masa saya mau ganti rugi sedang siapa yang undang mereka datang ke Pulau Bangka? Iya, betul. Nah, seperti kata contohnya yang siapa suruh datang Jakarta? Jadi menurut saya apa yang terjadi di sini, polemik yang terjadi ini, kesalahannya pada pejabat-pejabat yang berwenang yang mengeluarkan izin pertama. Kepada pemerintah saya minta maaf kalau saya memang kasar. Memang saya jelasnya menantang tambang dijadikan atau dilaksanakan di Pulau Bangka ini.